Oke, assalamualaikum, hai semuanya, selamat pagi. Sekarang jam 6.24, tanggal 29 November 2022. Perkenalkan, hai guys, aku Rakian Radia. Di sini biasanya dipanggil Red. Sekarang mahasiswa sebenarnya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Manajemen Rekayasa, angkatan 20. Tapi sekarang alhamdulillah lagi beasiswa ISMA, menjadi awardee program Indonesian International Student Mobility Awards, I think that's right, di University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat. Jadi ya, aku pengen ngajak teman-teman buat ngelihat satu hari Selasa standar dalam kehidupan aku di sini seperti apa gitu ya. Sekarang masih subuh gitu, nggak tahu ini kelihatan apa nggak, sunrise. Very nice. Ya, so yeah, welcome aboard. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Come along. Oke, disclaimer ini jarang aku lakuin, tapi sunrise-nya lagi bagus, jadi kita coba nengok ke floor yang sebelah sana buat ngeliat sunrise. That's pretty cool actually ya. Keren. Oke, sekarang 6.45 pas. Harusnya 6.30 tuh lari, tapi baru juga sunrise. Jadi kita tunggu jam 7 deh. Sebelum olahraga. Yup, cerah dikit lah. Tunggu cerah dikit. Alright, sekarang udah lumayan cerah. Jadi let's go. Ya nggak jadi langsung keluar, harus jaketan, ini mah 2 derajat Celcius. Man, the contrast, I'm dead and she's like chipper. Like super ready to start the day. I'm like done with the day. Abis itu sarapan roti panggang, leha-leha, terus siap-siap buat berangkat ke kelas pertama, Decision Processes. What time is it? We're late. Oh, okay. Yeah, we're kind of late. Oh, that's a good day in the life. Sangat nyata ya. It's normal. Telat. Kita sudah selalu telat. Decision Processes adalah salah satu matkul yang kita ambil dari The Wharton School, sekolah bisnisnya Penn. Intinya tentang teori keputusan dan perilaku manusia, lalu implementasinya di dunia bisnis dan manajerial. Matkul ini asik banget karena profesornya sumringah terus dan pembawaannya tuh interaktif. Any other thoughts? Yes. I think maybe the graph, let's say it's on a graph and like 75% is over here, it might be slightly bell-shaped but a bit to the right a little bit, I think. Abis kelas, turun satu lantai, pamitan sama Owen dan Karin, lalu ke study lounge buat ngerjain tugas. Enaknya, di study lounge ini ada quiet room di pojok yang bisa dipakai buat sholat. Jadi aku sholat duhur di situ sekalian. Terus habis itu tentu saja lanjut nugas. Oke, udah tengah hari, hampir jam 2 dan udah mulai lapar. Belum makan siang. Jadi sebenarnya ada makanan sisa kemarin di kulkas, tapi karena aku udah nggak punya daging sekarang, jadi mau ke Mekah Market, toko halal dan impor-impor, buat beli daging sekaligus mungkin makan di sana. Soalnya makan di sana enak, porsinya gede dan worth it banget. Jadi sekalian aja nunjukin ke teman-teman. Let's go Mekah Market. Di sini ada pegawai yang namanya Pak Gunawan, orang Cimahi yang udah di Amerika lebih dari 10 tahun. Oh iya, fun fact, beliau ini yang ngasih pinjam sepeda. Kalau misalnya penasaran aku dapat sepeda dari mana gitu. Kan 9729 bisa nggak Kang katanya. Oh. Setelah belanja, aku sholat asar dulu di Masjid Al-Jami'ah di seberangnya Makkah Market. Pulang, ngobrol-ngobrol sama Logan dan Alicia. Terus berangkat ke perpus karena ada janjian nugas bareng. Oke, sekarang jam 4-an dan udah mulai mendung, bentar lagi maghrib.
Jadi ini namanya Locust Walk. Ini benar-benar jantungnya kampus. Jadi hampir semua bangunan tuh ada di sekitaran kompleks ini buat yang S1. Jadi ya kadang juga aku sengaja lewat sini cuman buat dapat vibes-nya, meskipun nggak perlu banget lewat Locust Walk sebenarnya. Ini ada Love Statue, terus ada gedung-gedung yang old school. Ya, ini sebagai kampus pertama di Amerika ya, gedung-gedungnya juga stylenya kuno. But yeah, it's interesting. Kayak gaya-gaya semi Eropa gitulah. Tapi kayak bener-bener suka aja vibes-nya. Orang jalan, ada kesibukan masing-masing, things like that. I don't know. Sekarang lagi mau ke perpus Van Pelt untuk ngerjain yang tadi lagi. Soalnya kalau di kamar bakal kedistraksi, dan jadinya ini dikerjain bareng sama temen sebelum kita nanti pergi ke museum, ke Penn Museum buat kelas yang antropologi. So yeah, let's go. Di perpus Van Pelt bagian Undergraduate Study Center, aku nugas bareng Bram sama Owen. Di sini tempatnya lumayan PW buat nugas sama ngambis, terus buka 24 jam. Oh ya, ada semacam musolanya juga, jadi sholat maghrib di situ. Kali ini aku membuat tanggapan terhadap paper tentang ekologi manusia di Hawaii yang jadi bahan diskusi buat kelas berikutnya. Oke, jadi sebenarnya kita yang ngambil mata kuliah ini tuh berlima. Tapi, oh itu Flo. Oh shit. Flo? Is that Flo? Yeah, it is. Bukan ya? Hah? Bukan. Oh, bukan? Lah, terus lambai-lambai ke siapa? My god. Oh, it is Flo, you. Halo, Flo. Hello, Red's Vlog. Kelas berikutnya adalah kelas antropologi yang judulnya Great Transformations. Mulainya 5.15 sore, tapi karena udah mau winter, jam segitu udah gelap. Uniknya kelas ini diadain di museum yang agak jauh dari kampus utama, kurang lebih 20 menit jalan kaki dari tempat tinggal kita. Nah, kelas hari ini isinya cuma diskusi kelompok, ngerjain dokumen tanggapan paper, dan studi kasus bareng-bareng. Habis kelas, jalan pulang dari museum bareng Billy, Bram, and Flo. Ini selalu asik sih, karena malam-malam jadi vibes-nya cocok buat ngobrol ngalor ngidul. Oke, sekarang bisa dibilang kelas terakhir hari Selasa. Semacam kelas tafsir, I guess. It's called Connecting Ayat dari MSA atau Muslim Student Association, kayak rohisnya Penn lah, Penn MSA. Tiap Selasa ada diskusi atau kelas gitu yang ngedalamin makna dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, lokasinya in here, Christian Association. So like this whole life is a test, and you facing difficulties, no matter how big they are, like it can depend on how you interpret them. Setelah itu akhirnya pulang, ngobrol, ngangetin makanan sisa dari Makkah Market yang gak habis-habis, terus baca-baca dan ngatur-ngatur jadwal buat besoknya. Oke, jadi itu Selasa di Penn. Sekarang udah jam 10:07, tinggal bilas muka, gosok gigi, evaluasi, baca buku, bullshit jobs, and sleep. So yeah, thanks for tagging along.